Sungguh mengecewakan ya. Delegasi dari Indonesia membatalkan misi kemanusiaan ke Gaza. Disahkan kami telah pun ditahan oleh pihak musuh dalam perjalanan kami untuk menembusi zon merah dan sampai ke pantai Gaza. Usul tak bagi kalau kena tembak guana dalam perjuangan atau usul untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini akan mengetuk hati kita semua yang menonton video ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita tonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai di skip-skip agar tidak salah informasi. Kita play videonya, let's go. Sungguh mengecewakan ya. Delegasi dari Indonesia membatalkan misi kemanusiaan ke Gaza. Relawan dari Indonesia meninggalkan perairan Gaza dengan alasan cuaca, ombak besar, keselamatan ya. Mengecewakan lah ya. Mereka gagal, mereka berpatah balik, mereka tidak meneruskan misi ini. Bantuan kemanusiaan mereka titipkan kepada panitia Sumut Nusantara ini. Lain seperti relawan-relawan dari Malaysia. Sekarang 12 anggota relawan dari Malaysia kita nggak tahu nasibnya bagaimana. Kita doakan keselamatan 12 relawan dari Malaysia ini. Sungguh mengecewakan ya. Relawan Indonesia disebabkan faktor cuaca ini itu mereka berpatah balik. Dengan cuaca aja kita menyerah. Tidak sama, tidak seperti relawan-relawan dari negara lain ya. Perjuangan mereka, badai, ombak, keselamatan mereka tidak pedulikan demi meneruskan kemanusiaan ini. Makin hari makin mendebarkan. Bila kita tengok aktivis kita Sumut Nusantara ni dah nak memasuki ke kawasan Gaza, nak masuk ke kawasan zon yang bahaya. Kita yang di luar tengok secara live ni pun dah rasa risau, apatah lagi mereka yang sedang belayar ni. Dan macam-macam benda boleh berlaku. Betul banget guys. Mereka ni, mereka memperjuangkan nyawa mereka untuk membantu rakyat Gaza. Jadi sama-samalah kita doakan. Kita sebagai rakyat Malaysia, sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan, Allah Ta'ala lindungi mereka, dan Allah Ta'ala buangkan segala perasaan takut di dalam hati mereka. Salam dari Gaza. Sumut Nusantara, kita tunggu you dekat Gaza. Jangan lupa bawa nasi lemak and rendang untuk saya, okay? Guys, breaking news. At least 17 Malaysians on the global Sumut Flotilla 8 ship on its way to Gaza have been illegally detained by Israel force. So the global Sumut Flotilla is a civilian effort across the world, such as Malaysia, Turkey, Italy, to send aids to Gaza. And more than 40 boats and 500 activists were on their way to Gaza to send aid. However, yesterday, all of them were intercepted by Israeli forces, and they were all detained and taken to Israel, including the 17 Malaysian activists. Let me explain to you why is it illegal for Israel to detain them. It's because the flotilla is a non-violent fleet traveling in international waters, and Israel does not have any jurisdiction in that part of area. And this is not the first time this happened. A famous activist from Sweden, Greta Thunberg, along with 11 other activists, was also detained and deported from Israel on the Gaza Freedom Flotilla in June 2025. And the real reason why Israel is doing this is because they don't want aids being sent to Gaza. This is a full-on genocide here, and so many activists across all the world has been illegally detained now, and all of the countries need to work together to rescue their citizens and condemn Israel. I hope our activists from Malaysia can return home safely without any harm. Let us pray for our heroes and condemn the action of Israel. Kalau video ini dimuat naik oleh admin di Kuala Lumpur, berarti disahkan kami telah pun ditahan oleh pihak musuh dalam perjalanan kami untuk menembusi zon merah dan sampai ke pantai Gaza. Ini adalah percubaan yang ke-37
Freedom Flotilla. Cuma kali ini dinamakan sebagai Sumut Global Flotilla. Dan kami bangga kerana usaha ini telah menerima banyak respon daripada masyarakat antarabangsa juga tuan-tuan di Malaysia yang mengikuti perkembangan daripada semua mereka yang menabur jasa untuk menyebarkan berita perjalanan Sumut dan mengangkat kembali kisah Palestin yang dilupakan setelah hampir 2 tahun. 7 Oktober 2025 kegenap 2 tahun Gaza dijajah. Kami ingin menjelaskan juga Break the Siege adalah usaha untuk menentang apa yang disebut sebagai penjajahan Israel ke atas wilayah Palestin. Berarti Break the Siege adalah memastikan bekalan kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan tindakan pragmatis 53 kapal Global Sumut Flotilla merentas zon larangan Israel sampai ke Gaza. Berarti kami cuba memberi semangat kepada semua usaha di daratan untuk membolehkan pintu Rafah crossing border dibuka semula, pintu Karam Abu Shalom dibuka semula, pintu King Hussein dibuka semula di Jordan bagi membolehkan semua bantuan kemanusiaan daripada jalan darat di Mesir dan juga Jordan dapat sampai ke Gaza. Ini ada satu usaha kecil di tengah-tengah perjuangan kita semua yang tak akan pernah berhenti demi Gaza. Dan ini rakaman yang barangkali yang terakhir dapat saya rakam secara sempurna untuk rakan-rakan di Malaysia, dan terima kasih kepada semua yang berdoa. Dan lebih penting, usaha kami adalah untuk Gaza, usaha tuan-tuan juga adalah untuk Gaza, dan semua usaha 500 pelayar di atas 53 kapal ini adalah untuk kepentingan Gaza. الجيش الإسرائيلي بيأكد اعتقال 8 ناشطين ماليزيين كانوا على متن الأسطول يلي متجه إلى قطاع غزة، طبعا مع مهاجمة كثير من السفن اللي كانت تتجه على قطاع غزة واعتقال كثير من الصحفيين منهم اللي بيشتغلوا بقناة الجزيرة، حتى في بعض الصحفيين فقدوا الاتصال معهم إلى حد هذه اللحظة. هلا اللي بقيان من السفن تقريبا 10 يمكن أو 15 سفينة، ولسه عم نتابع على اللايف مباشر، وهلا كان في اقتحام لسفينة جديدة. الله يحميهم، وإن شاء الله ولو وصل قليل ولكن هم ثابروا رغم كل اللي صار معهم، ضلوا مكملين رغم الانسحاب من الجانب الإيطالي وعدم الدعم أي دولة لهم، ضلوا مكملين ضلوا ثابرين ليصلوا لهدفهم. إن شاء الله تعالى الله يحميهم ويحمي أهل غزة جميعا. Apakah hukum rombongan Sumut Nusantara atau Batuang, sedangkan kita tahu dah tak boleh gusur tak bagi, kalau kena tembok guana dalam perjuangan atau usaha untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan Allah. Lagi, kalau mu tak boleh nak buat, mu doakan orang yang boleh buat. Betul. Okey, kita tak boleh nak atas Batuang, sedangkan atas Batuang itu wajib. Orang lain yang ada nak atas, jangan kita tu sibuk pula. Kita tukang doa agar mereka selamat. Betul tak? Betul. Tak boleh buat benda baik, jangan larang benda baik. Kita doakan agar mereka selamat. Kerana apa? Kerana wajib menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Okey? La yudruku kullu, la yudruku kullu. Apa yang tak mampu buat semua, jangan tak buat langsung. Kita tak mampu nak atas kereta kebak, kita orang awam. Kita tak mampu nak atas jet, kita orang awam. Tapi kita mampu atas semangat makanan sepada yang boleh buat. Soalan guys, kayaknya saat ini dunia lagi membutuhkan suara dari netizen Indonesia. Orang-orang dari Malaysia dan relawan dari negara lainnya itu lagi ditahan terkait misi Global Sumut Flotilla. Misi ini tuh bentuk kemanusiaan untuk memberi bantuan ke Gaza. Jadi mereka itu naik kapal dan di tengah laut tiba-tiba di-intercept atau ditahan. Aku kurang tahu pasti berapa orang totalnya yang ditahan karena dari sumbernya itu beda-beda. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah. Sampai aku tuh tadi di threads tiba-tiba baca satu thread ini tuh mereka membutuhkan suara netizen Indonesia. Karena emang kekuatan netizen kita tuh sekuat itu dan kita kan rame banget ya. At least yang kita bisa lakukan sekarang adalah repost semua video-video di sosial media terkait Global Sumut Flotilla agar tersebar luas ke satu dunia. Dan aku juga lihat Perdana Menteri Malaysia tuh langsung ambil action terkait hal ini. Sekarang kita doain aja semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay, so mana sekarang Tuhan tak dalam kanan kita di sini contoh sejak sebagaimana aja kalau cuma luka di tempat ibu apa yang kata ini kenal dengan kuning kisah so ini semua their friend is saying that the camera on Irma has been cut.
So apa-apa kalau pun tak jelas sekarang, apa-apa just keep updated dengan Nusantara untuk My name is Adat Ariana. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israel force. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. My name is Hazwani Helmi. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Saya Siti Nurhaliza. Sebagai rakyat Malaysia, saya mendesak pembebasan segera sukarelawan Malaysia yang ditahan tentera Zionis. Misi mereka hanyalah misi kemanusiaan yang menghantar bantuan dengan aman dan mematuhi undang-undang antarabangsa. Penahanan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Seluruh dunia wajib bersuara dan memastikan mereka dibebaskan segera. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, pembahasan tentang bagaimana gak tahu lah mau ngomong apa ya guys ya, bagaimana rakyat Malaysia ya dengan semua negara bersatu untuk misi Gaza ya guys ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahilham. Dan juga tadi disebutkan bahwasannya yang dari Indonesia malah mengundurkan diri. Kok bisa begitu ya? Saya kurang tahu juga. Wahai rakyat Indonesia, apa nak jadi dengan korang semua? Kenapa rakyat Indonesia berputus asa? Bermaksud korang rakyat Indonesia tak percaya kuasa Allah. Malaysia dan Indonesia sudah coba yang terbaik, selebihnya kita berserah kepada Allah. Terima kasih kepada semua pejuang untuk Gaza. Semoga aktivis yang menyertai misi ini senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Selamat balik ke Malaysia dan warga Malaysia dan warga-warga lainnya. Indonesia apa yang dia berani? Berita fitnah mereka boleh lah. Itulah. Takkan macam tu. Ramai gelak masa diorang kena tangkap. Kata sia-sia saja cari nahas. Taklah, tak akan ada sia-sia usaha kita dalam dunia ni kalau ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan dia gagal, takkan dia tak dapat sesuatu pun. Tapi dia orang tak gagal sebenarnya. Sekarang banyak negara terbuka mata dan mempersolat betul tentang isu Gaza yang semakin dilupakan. Kekejaman Israel dan penindasan terhadap mereka rakyat Gaza. Ini isu kemanusiaan, bukan isu agama. Betul, ini isu kemanusiaan karena banyak dari beberapa negara yang datang untuk misi ya kemanusiaan, bukan misi tentang agama, bukan. Tapi apa yang dilakukan Israel laknatullah alaih itu, ya saya kemarin lihat juga bahwasannya apa ya, bantuan makanannya itu dijarah oleh mereka, diambil oleh rakyat-rakyat Israel laknatullah alaih itu guys ya. Jadi mereka itu memang sudah rakus, memang sudah tidak tahu apa ya, tidak tahu malu. Ya udah seperti itu memang sifat mereka. Tapi dengan kejadian ini kita bisa melihat bahwasannya Allah menunjukkan bahwasannya ini loh yang sebenarnya gitu loh. Biar orang tuh semua tahu gitu loh guys ya, bahwasannya memang orang-orang Israeliat, bukan Israeliat nanti semuanya ya, Israel laknatullah alaih itu, Zionis itu ya, itu memang kayak gitu wataknya gitu loh guys ya. Jadi naudzubillah tsumma naudzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Karena aduh gila guys, kerakusan mereka itu, kekejaman mereka itu berbeda dengan apa namanya ya, manusia-manusia lainnya. Relawan Indonesia bukan tak berani, relawan Indonesia lagi berani tapi kipas buk patah.
Oh gitu, itulah kenapa membatalkan dan patah balik tak bawa spare part. Tahun depan baru siap repair, nanti baru boleh coba lagi. Oke, jadi ada hal gitu baliknya dari situ karena memang ada kecelakaan kecil, yaitu bukan kecelakaan kecil, kalau kipasnya patah itu gimana mau jalan ya kan, nggak bisa jalan lah guys ya, seperti itu lah guys ya. Dan itu memang banyak kan boot-boot daripada negara lain juga gitu kan, seperti itu ya guys ya. Ya namanya juga istilahnya berusaha, yang penting kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala ya, pasti ada rahasia yang Allah rahasiakan daripada kita, dan pasti ada hikmah di setiap kejadian. Jadi selagi kita istilahnya mampu untuk mendoakan, mari kita berdoa. Kalau kita tidak mampu ke sana gitu loh guys ya. Nah, kita berdoa bersama-sama. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana ya Allah, Allahumma ansurhum ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah mereka kebebasan, berikanlah mereka kemenangan, berikanlah mereka kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.